saya nggak usah pakai mic ya. Jadi berawal dari kegundahan Inara kemarin, beliau datang ke podcast saya. Dan juga ini sebenarnya bukan hanya Inara, tapi juga terjadi pada banyak wanita di luar sana. Ya, banyak yang DM, yang chat, banyak sih yang sebenarnya yang senasib ya, bukan hanya Inara yang punya dilema dalam masalah rumah tangga ya. Dilemanya apa? Dilemanya ini bukan Inara ya, tapi banyak wanita di luar sana ya. Dilemanya diselingkuhi, ditinggal, diceraikan, bahkan seringkali kita bertarung dengan suami kita sendiri. Tapi di satu sisi kita juga harus menjaga anak-anak, menafkahi anak-anak. Sedangkan kita punya ketergantungan terhadap suami kita. Sehingga ini menjadikan pihak wanita itu selalu menjadi pihak yang lemah, yang tidak bisa berjuang. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau mau berjuang, menafkahi anak, kita perlu logistik dan perlu dana. Ya akhirnya wanita itu selalu menjadi pihak yang balik-balik lagi lemah, yang nggak bisa berjuang. Ya. Dan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, tapi banyak sekali yang terjadi di Indonesia seperti ini. Sehingga akhirnya balik lagi dengan suaminya, sampai ada yang dipukulin. Ya. Nah, hari ini saya secara resmi menunjuk Inara sebagai brand ambassador saya, sekaligus juga sebagai, kebetulan nih ya, Pak Ustadz dari kemarin telepon saya, dan saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan berkat, dan saya menunjuk Inara sebagai simbolis strongest mom. Ya, apa itu strongest mom? Ya, ini adalah wanita yang kuat, yang mampu menjaga anak-anaknya, yang saya nggak akan tidak akan ikut dalam permasalahan rumah tangganya Inara. Mau Inanya rujuk dengan suami, silakan. Puji Tuhan, bagus. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, saya siap support apapun yang terjadi. Karena kepentingan adalah untuk kepentingan anak-anak. Dan untuk, sekali lagi saya bilang, untuk melakukan perjuangan, untuk jaga anak-anak, itu kita memerlukan dana. Makanya itu saya pengen menunjuk Inara ini sebagai simbol nih, wanita yang kuat, yang tangguh, yang bisa menjaga anak-anaknya, yang tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya juga pengen ajarkan ke kalian semuanya, wanita-wanita di luar sana. Ini adalah simbol, ya, dimana emansipasi wanita sesungguhnya itu adalah ini. Banyak wanita di luar sana itu tergantungan dengan suami. Hampir semua hidup mereka itu adalah suami mereka sendiri. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi suami kita meninggal, nggak ada yang tahu. Bisa jadi suatu hari kita ditinggal, dicerai, diselingkuhi, kita nggak ada yang tahu. Bayangkan jika itu terjadi pada diri kita dan kita tidak punya apapun, kita nggak punya value, kita nggak punya apapun, akhirnya kita menjadi pihak yang amat sangat lemah dan sangat dirugikan. Menurut saya itu adalah nilai perempuan emansipasi zaman sekarang. Jadi bukan emansipasi ini bukan cuma kata-kata ya, tapi di mana wanita itu punya value. Saya pengen wanita Indonesia itu menjadi cantik, tapi bukan cantik untuk suami. Banyak banget yang datang ke klinik saya, dok saya pengen cantik. Supaya apa? Suami makin sayang, suami makin cinta. Salah. Jadilah cantik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar, mau sekolah, untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mau tambah value kalian, lakukanlah untuk diri kalian sendiri. Jadilah wanita yang mandiri, sehingga apa? Sehingga kita tidak gampang ditindas oleh laki-laki. Sehingga kita tidak ketergantungan dengan orang lain. Baik itu menjadi istri ataupun kalian yang masih single. Ya, saya harapkan, maka itu saya menunjuk Ina sebagai simbol. Ya, simbol seorang wanita yang kuat, wanita yang walaupun dengan berbagai permasalahan keluarganya, dia akan menjadi contoh untuk wanita-wanita lain. Entah apapun masalahnya itu, Ina akan tetap kuat dan tegar untuk membina anak-anak dan juga tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tania, simbolisnya boleh? Boleh. Oh ya kan. Untuk itu saya secara simbolis memberikan Inara strongest mom with Athena. Mudah-mudahan kamu menjadi simbol ya. Ini juga sebenarnya penting ya. Kenapa saya
kontraskan, menurut saya ini penting untuk pembelajaran di luar sana agar wanita-wanita itu mampu menjadi wanita yang kuat. Nah, gitu kan. Kanan Nina. Belum kelihatan matanya. Kanan Kak Inara. Nara sini Nara. Handphone merah Kak Inara, HP merah. Strateginya. Atasnya jadi deh. Kanan. Tengah. Kanan dong. Itu ya nggak usah di ini. Nah, oke. Udah mana? Dari kepala mungkin. Wilayah terbaik. Oke, Mulai diangkat ya. Kamu. Silakan Ina. Assalamualaikum semuanya. Duduk sambil duduk aja. Kalau duduk aja Nara. Jauh. Terima kasih banyak. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur Allah dan Nabi Muhammad kita, dan juga pastinya kepada Dr. Richard dan orang-orang baik yang udah support aku sampai detik ini. Insya Allah juga udah dari semuanya, teman-teman media, aku nggak nyangka harus bisa dapat support sebanyak ini. Aku terus terang memang lagi mengalami gejolak rumah tangga yang Masya Allah luar biasa hebatnya, yang nggak pernah aku sangka, yang nggak pernah aku kira gitu sebelumnya. Tapi biar gimana pun aku terus harus tetap berjuang. Aku harus tetap melanjutkan hidup buat anak-anak aku, supaya mereka bisa tumbuh jadi anak-anak yang pintar, yang baik, yang kuat, dan bangga sama ibu mereka. Aku juga harus tumbuh jadi lebih bijaksana, cantik untuk diri aku sendiri, untuk Dr. Richard. Aku harus lebih smart untuk diri aku sendiri. Aku harus menambah value diri aku untuk diri aku sendiri, dan untuk juga sebagai jadi inspirasi buat orang banyak, buat wanita-wanita di luar sana juga. Jangan lupa juga aku terima kasih sama Athena yang udah secara simbolis itu mendukung aku, dan wanita-wanita di luar sana yang membutuhkan support dalam perjuangan mereka. Insya Allah, barakallah. Jadi kita harus bangkit, harus jadi lebih kuat, harus juga jadi inspiratif untuk sesama, supaya kita bisa menambah value kita dan jadi motivasi yang baik buat orang banyak. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Sekarang aku mau berusaha untuk mandiri. Aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka, supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Mereka harus jadi anak yang kuat, dan aku harus support mereka. Terima kasih. Jenis job apa nanti? Sorry ya, kalau saya bilang bahwa kan Bainara diangkat ke dunia juga buat. Nah nanti jenis apa nih, sorry, jobnya atau pekerjaannya? Sekali lagi kayak gini ya, supaya ini nggak jadi salah paham ya di luar sana ya. Bukan artinya saya mensponsori Inara, bukan artinya saya mensponsori perceraian atau perpisahan, enggak ya. Saya enggak, bukan itu tujuan saya. Saya malah mengharap apapun yang terbaik lah untuk Inara. Kalau memang merujuk adalah jalan terbaik atau berpisah adalah jalan terbaik, apapun itu, Athena tetap akan ada di samping Inara ya, untuk mengawal itu semuanya ya, apapun itu ya. Masalah job desk sebenarnya sih saya lebih ke simbolik ya, karena saya ngelihat ini kan Ina dalam kegalutannya ya, ada kegundahannya, bagaimanapun juga kan dia ingin berjuang ya, saya ngomongnya berjuang ya, berjuang itu butuh dana loh. Kalian pikir bayar pengacara itu nggak gratis, bayar ya semuanya ya. Jadi kita juga transportasi kemana-mana, ngurusin kasus, rupanya juga kasus ini melebar kemana-mana, bagaimanapun juga kan kita butuh dana. Dan anak-anak juga harus diberikan nafkah, sekolah ya.
itu kan membuat Inanya jadi tidak tenang. Biar Athena hadir di sana, biar Inanya tenang. Inanya tetap bisa berjuang, pengen tunjukkan ini loh Ina yang sebenarnya. Saya sampai ngomong dengan dia, bukan kalau wanita, saya ngomong ya, jangan pernah memohon untuk laki-laki. Tapi yang paling penting adalah wanita itu adalah memantaskan diri, sehingga akhirnya laki-laki itu sendiri yang akan menyesal. Ini bersifat umum ya. Dan untuk Ina sendiri nanti dia sebagai simbol lah dari Athena, brand ambassador, tunjukin bahwa lebih ke wanita di luar sana harus kuat. Dia juga akan menginspirasi banyak orang bagaimana caranya beliau tetap membesarkan ketiga anak beliau sehat, pendidikannya baik, bagaimanapun caranya tanpa kekurangan, sehingga bisa jadi contoh untuk teman-teman di luar sana. Itu job desk-nya Inara. Sampai satu miliar nggak jadi Inara jadi brand ambassador? Biar itu jadi rahasia kita berdua saja. Berarti sekitar itu nggak ada mungkin atau gitu dong? Biar itu jadi rahasia kita berdua saja. Amin, doain aja. Amin. Inara mulai bekerja lagi dan tidak berharap penurunan nafkah. Oh, kalau soal itu adalah kewajiban seorang bapak. Tetap harus ada. Tapi kan aku juga harus cari buat anak-anak. Kembali bekerja maksudnya menekuni pekerjaan dirimu yang memang sudah pernah dilalui atau seperti apa Mbak? Jadi insya Allah akan balik lagi ke campaign ya, ya. Insya Allah. Lanjut lagi atau acting? Apa? Lanjut lagi atau tidak acting itu? Mungkin untuk kalau kerjaan yang menuntut waktu yang agak intens, kayaknya nanti dulu ya, syuting. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya. Jadi sementara ini aku ambil yang kira-kira bisa beriringan lah sama tumbuh kembang anak-anak. Contohnya mungkin dengan nulis buku, mungkin dengan sebagai narasumber untuk acara, mungkin juga dengan bintang tamu di mana, bisa juga dengan kerjasama sama Ko Richard. Jualan live dia mau, Jualan dia minta live. ajarin saya jualan live katanya. Saya sudah janjian dengan dia juga, besok kita mau jualan live sampai itu. Besok perdana dia akan jualan live bareng dengan saya. Jualan live ya. Iya. Jangan lupa Pokoknya ya apapun lah, teman-teman. yang penting halal ya. Iya, amin. Live juga ya teman-teman ikut ya. Mbak Inara, tapi kemarin sempat ada ketika sidang perdana mediasi itu akhirnya pihak sana mencabut gugatan itu